Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita karunia nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diperkenankan untuk melaksanakan aktivitas dengan nyaman. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku suri tauladan bagi kita semua, pembawa rahmatan lil alamin atas kita semua. Baik, kali ini saya atas nama Abdul Rajab dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah kelas UKI 2. Di sini kami diberikan tugas dari dosen yang diampu oleh Ustaz Zulkifli MTHI tentang manajemen Qur'ani dalam Al-Quran. Kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan efektif Al-Qur'ani atau manajemen kepemimpinan Qur'ani. Baik, tidak berpanjang lebar, saya akan menjelaskan bagaimana kepemimpinan Qur'ani, bagaimana kepemimpinan ala Rasulullah, dan bagaimana ciri pemimpin yang efektif. Baik, langsung saja kepada pembahasan kali ini, yaitu tentang bagaimana kepemimpinan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kepemimpinan merupakan proses yang harus ada dalam sebuah masyarakat. Ketika ada sebuah masyarakat, ketika ada sekelompok orang, maka yang dibutuhkan adalah kepemimpinan di dalamnya. Bagaimana seorang ditunjuk untuk menjadi pemimpin. Tapi dalam Al-Quran itu sendiri tidak ada yang membahas persoalan bagaimana bentuk kepemimpinan atau bagaimana bentuk negara atau organisasi. Yang Al-Quran jelaskan adalah bagaimana ideal atau bagaimana nilai-nilai kepemimpinan berdasarkan semangat Qur'ani. Maka yang harus kita kaji adalah bagaimana kita melihat nilai-nilai, bagaimana kita melihat term-term dalam Al-Quran yang membahas persoalan idealnya menjadi seorang pemimpin, atau bagaimana kita membangun sebuah pemimpinan dengan berlandaskan Qur'ani atau dengan semangat Al-Quran. Langsung saja kepada bagaimana kita melihat sosok Rasulullah, bagaimana kita melihat kepemimpinan efektif Rasulullah yang telah dicontohkan. Rasulullah adalah seorang pemimpin yang memegang kesederhanaan atau menanamkan akhlakul karimah dalam kepemimpinannya, sehingga masyarakat bisa segan, sehingga masyarakat tidak takut dengan seorang pemimpin yang terlalu kasar atau yang terlalu berlebihan dalam melakukan tindakan, tapi tetap juga dilakukan atau tetap dibarengi akhlakul karimah di dalamnya, di dalam memimpin sebuah organisasi atau sebuah negara itu. Yang selanjutnya adalah bagaimana memimpin diri kita sendiri. Rasulullah sebelum memimpin orang lain, terlebih dahulu dia mencontohkan kepada dirinya sendiri. Selesai kepada dirinya, kemudian dia bisa menggerakkan atau dia bisa memimpin orang lain atau memerintahkan orang lain, yaitu dengan cara membenah diri kita sebelum kita memerintahkan orang lain. Sebetulnya kita bisa merasakan dulu atau bisa mencontohkan dulu
sehingga kita bisa menjadi contoh bahwa ini adalah bisa dilakukan dan ini merupakan sesuatu yang baik. Sehingga seorang pemimpin sepatutnya bisa menjadi contoh bagi rakyatnya. Kemudian ada 4 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah yang mungkin teman-teman sudah tahu. Ada 4, yaitu yang paling populer. Yang pertama adalah tabligh, siddiq, fatona, dan amanah. Itu merupakan ciri utama dari kepemimpinan Rasulullah dan kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana kita melihat, bagaimana kita mengidentikan ciri pemimpin yang efektif? Ciri pemimpin yang efektif dalam Al-Quran itu ditegaskan bahwa ada yang dikatakan lemah lembut, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 152. Seorang pemimpin harus memegang yang namanya sikap lemah lembut terhadap rakyat, terhadap apa yang dipimpinnya. Dalam sebuah kepemimpinan, sikap lemah lembut sangat dibutuhkan, sehingga tidak lagi terjadinya kekerasan atau amarah yang berlebihan kepada rakyatnya ketika dia membuatkan kesalahan, ketika dia keliru dalam sebuah pemerintahan itu. Maka yang perlu juga bagi seorang pemimpin adalah mengedepankan yang namanya sikap lemah lembut. Yang kedua adalah al-afu atau pemaaf. Jadi seorang pemimpin harus mengedepankan juga yang namanya al-afu atau sikap pemaaf itu. Bagaimana seorang pemimpin bisa mengayomi rakyat dalam keadaan apapun, tidak langsung menjustis bahwa ini adalah perbuatan yang melanggar. Harus ada yang dikatakan juga pemaaf. Tidak semua hal harus diberikan sanksi atau diberikan hukuman terhadap apa yang dilakukan, tetapi harus juga adanya berupa sikap memaafkan orang itu. Bagaimana seorang pemimpin bisa mengayomi rakyatnya. Yang selanjutnya adalah kelebihan. Kelebihan yang dimaksud di sini terbagi 3, yaitu rasio atau pikiran. Bagaimana seorang pemimpin berpengetahuan sehingga bisa menjalankan visi maupun misi dari sebuah lembaga, sebuah organisasi atau sebuah negara yang dipimpinnya. Kemudian yang kelebihan yang kedua yaitu bersifat rohania atau bersifat keluhuran, tinggi moral, sederhana, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kelebihan badaniyah, sehat jasmani, bisa memberikan contoh bagi yang dipimpinnya, bisa kerja sehari-hari karena kuatnya badaniyahnya atau dia mempunyai kelebihan badaniyah sehingga bisa menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari bagi rakyatnya. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana kepemimpinan Rasulullah, bagaimana kepemimpinan efektif ala Qur'ani. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.